yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya, pada tabi'atnya, dan semoga bisa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pimpinan Ormas Rade yang nampak hadir di sini, dan yang saya hormati teman-teman yang sedang menonton di layar sana. Oke, selamat siang semuanya. Halo para pemimpin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Pak Dewan, Pak Gu, Pak Kahim, bagaimana dengan hatinya saat ini, aman? Ya, semoga aman saja ya. Nah, tenang. Baiklah, teman-teman, dimanapun kalian berada, saya harap kalian dapat menyaksikan channel ini hingga selesai, oke? So, jangan kemana-mana guys. Baik, untuk mengefektifkan waktu dan demi kelancaran acara kita pada kali ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, saya rasa kurang jika kita tidak saling mengenal terlebih dahulu. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lina Julianti sebagai moderator pada acara sharing kali ini. Dan di sini sudah nampak hadir para pimpinan Ormas Rade yang gagah, tampan dan juga rupawan. Dan di sini di sebelah sana yang sebelah dekat bendera Indonesia itu ada Kang Ilham Ramdhani selaku Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Oke guys, you can say hello Kang Ilham. Halo. Oke, next. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Kahim, yaitu Kang Samsul Ma'rif dari Prodi PBI. Halo Kang Samsul. Ya. Oke, and then ada Kang Bahrul. Ini dia sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa dari Prodi PJKR. Halo Kang Bahrul. Oke, selanjutnya ada Kang Dasep Rahmat Apandi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa dari Prodi PGSD. Assalamualaikum Kang Dasep. Oke, and then last people, Pak Gub kita di sini yaitu Kang Rehan Memul Fajri selaku Gubernur BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke guys, sekarang kalian sudah tahu para pimpinan yang ada di Ormas Rade ini. Oke, teman-teman, mari kita sudahi basa-basi busuk ini. Kita langsung saja ke acara inti, yang mana di sini kita akan sharing mengenai organisasi ya Pak. Tapi teman-teman, sebelum itu acara kita pada kali ini akan sharing atau diskusi ataupun berbincang-bincang. Jadi teman-teman menontonnya bisa dengan relax, enjoy, dan para pimpinan juga jangan tegang ya, tenang. Kita santai di sini, tapi santai sih, tapi serius ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke acara inti mengenai seni mengelola kepentingan organisasi. Oke, para pimpinan, tentunya pasti semua orang yang menonton pun penasaran bagaimana sih cara pengelolaan kabinet dari setiap ormawa, ya, apalagi khususnya pimpinan ormawa yang ada di Serade. Pasti setiap pemimpin mempunyai taktik atau cara tersendiri untuk meningkatkan kabinetnya masing-masing. Gitu. Jadi maka dari itu sekarang saya akan memberikan ini terlebih dahulu kepada Pak Kahim dari prodi mana ya? Mari kita dengarkan jawaban ataupun pernyataan dari Pak Dewan terlebih dahulu. Kang Ilham dari saya persilakan. Oke teman-teman, terima kasih moderator dan teman-teman yang menonton di siaran langsung. Mungkin teman-teman tidak banyak dari saya seni dari mengelola kabinet gitu ya, tahunan BPM BIPA. Alhamdulillah BPM BIPA kami dan saya dan Kang Misbah dan rekan-rekan hadir di tahun 2023 dengan Parlemen BIPA, yang dimana BIPA di sini yang artian hidup bersama dengan suara yang sama. Diambil dari satu filosofi di mana Surade ini pengen gitu satu suara untuk memajukan kampus STKIP Bina Mutiara. Nah, diambillah BIPA di sana.
mungkin ada seni dalam mengelola kabinet. Tentu saya pun di bidang legislatif, mungkin ranahnya legislatif lebih ke mengontrol advokasi, pengawasan juga di sana. Dan satu hal mungkin yang perlu teman-teman tahu, penonton, tahun sekarang BPM di Surade independen, dan alhamdulillah walaupun kami merintis tidak memutus harapan untuk kedepannya lebih baik. Dan untuk seni itu tersendiri mungkin di BPM hadir dari 14 anggota. Alhamdulillah 14 anggota BPM hari ini. 4 itu adalah komisi biro komisi, dan 10 orang itu pengurus BPM. Dan alhamdulillah berjalan hari ini. Mungkin cara tersendiri di BPM itu anggotanya mungkin kebanyakan mantan ketua BEM, wakil ketua BEM yang terdahulu, ketua Hima PJKR yang terdahulu, ketua UKM. Nah, jadi tidak banyak yang harus saya lakukan gitu ya untuk memajukan mereka, karena mereka juga tahu tentang organisasi mungkin ya. Jadi tugas saya sebagai ketua itu teringankan karena memang mereka anggota saya sudah terlatih dalam organisasi, walaupun mungkin yang awalnya di eksekutif. Dan mungkin seninya lebih ke pendekatan secara moral, karena setiap kumpulan di BPM itu tersendiri kami tidak dari mana dulu ya? Mungkin dari sekarang bagian dari Kahim sepertinya. Dan saya ini dari Bakahim Prodi PGI terlebih dahulu. Kepada kami Samsul Maklim yang sebelah saya persilakan. Ya, boleh terlebih dahulu biar gak ini. Oke, terima kasih moderator Teh Alin dan semuanya yang menonton di luar sana. Tadi pertanyaannya gimana? Oke, jadi bagaimana nih seni Kang Samsul cara mengelola kabinetnya tersendiri, lalu tujuan 1 tahun periode dan goals yang ingin dicapai? Yang pertama itu seninya, seni mengelolanya. Terus yang kedua itu tujuannya atau goal tersendiri dari kabinet yang saya ini sekarang. Yang pertama seninya dulu. Jadi seninya dulu ini berarti kan tadi juga udah disebutkan pasti setiap memimpin. Oke, saya ingin dari Bakahim Prodi PGSD, saya akan melakukan pertanyaan yang sama seperti tadi ya Kang, kepada Kang Dasep, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk moderator yang sudah punya waktu, juga teman-teman yang nonton mungkin selama menyaksikan. Nah, untuk ke inti pembahasan berikutnya, yaitu mengenai mungkin seni dari cara mengolah organisasi gitu ya. Nah, untuk di PGD sendiri itu ada beberapa strategi ataupun teknik yang digunakan. Yang pertama, kami lebih mengedepankan yaitu Nah, itu tersendiri, terus tujuan 1 tahun periode dan goals yang akan disapainya. Sebelum berbicara ke seni, mungkin seni itu adalah sebuah keindahan atau sebuah karya. Mungkin kalau di dalam artian seni dalam mengelola kabinet atau organisasi itu kan lebih ke 1 atau 2 orang lebih kebanyakan. Mungkin cara saya di kabinet yang sekarang PJKR lebih mengutamakan dulu mengayomi dalam artian ya kita melihat dulu orang-orang atau SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, Waskibol, kita akan dengan pernyataan dari Pagut kita, Kang Rehan Fajri. Oke, kepadanya saya persilahkan ya, silakan dalam di sebelah sana. Oke, terima kasih kepada moderator Teh Alin ya. Saya berikan apresiasi dalam program kerja Kementerian Kominfo yang dimana podcast para pimpinan yang hebat di sini ada dari KHPPI, PJKR, PGSD, sama badan legislatif yaitu BPM tersendiri yang ada di kampus Surade. Bolehlah saya nanti sekaligus nengok ke sini sekaligus nengok ke sana ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin.
kasih atas waktunya saya ucapkan kepada moderator. Jadi yang pertama mungkin seni mengelola kabinet. Perlu diingat dulu, apa sih seni mengelola kabinet? Dalam kabinet tersebut, sebelum kita membahas ke dalam seni, kita harus ketahui dulu gitu, apa sih organisasi itu. Jadi organisasi itu apa dulu gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya organisasi itu adalah suatu ikatan dalam kelompok yang dimana di situ bertujuan dengan satu tujuan itu. Dalam artian di sana juga ada beberapa bidang yang berkecimpung gitu di dalamnya. Yang pertama mungkin ada ketua, ada pengurus, ada anggota, ada juga kementerian dan lain sebagainya. Nah dari segi itu perlu kita ingat bahwasanya di belakang dia kita nggak tahu kan permasalahannya seperti apa. Takutnya ketika kita marahi, otomatis dia mempunyai dua beban gitu. Ketika kita marahi, dia punya masalah juga, ya ujung-ujungnya ngedon ke diri dia sendiri. Dalam artian mungkin bukan secara dalam kategori bisa disebut aktif atau tidak aktifnya gitu melihat dari ini, tapi kebermanfaatannya gitu. Percuma kalaupun misalkan kita karena kan dari organisasi juga ada nih yang aktif tapi cuma ngomong-ngomong ketika rapat ada kan dari sikap normal juga. Nah takutnya ketika apakah yang ikut-ikutan tersebut itu paham atau enggak sih. Jadi kan biasa kita dalam organisasi itu mengasah dalam artian public speaking, pengetahuan, berargumentasi dalam debat. Betul kata Pak Kahim baru tadi yang dikatakan, kita tidak berpikiran dalam artian 1 tahun 2 tahun ke depan, yaitu kita ketika lulus di sini mau jadi apa. Seenggaknya kita ketika ikut organisasi itu kita udah memiliki Selamat datang teman-teman. Mungkin tidak jauh beda ya. Seluruh organisasi mungkin mempunyai masalahnya masing-masing. Dan benar tadi dari berbagai ketua himpunan ternyata yang dialami sekarang permasalahannya baik dari himpunan BEM dan BPM ternyata sama. Masalah kurangnya minat terhadap organisasi. Dalam di sini berarti minat dalam setiap mahasiswa dari ketua dan anggota. Berarti solusinya berarti para ketua membuat si anggota nyaman dalam organisasi, dalam kumpulan, buat senyaman mungkin, buat dia merasa jadi dirinya sendiri. Sekarang saya menyerahkan kepada tiap-tiap pimpinan agar untuk berdiskusi, ya, gitu. Masalah yang ada. Ya, kita diskusi santai saja, jangan terlalu tegang. Ya. Jadi satu-satu nggak selesai. Random aja. Kita ambil topik pembicaraan campaign ini, kita bahas bareng-bareng gimana cara baiknya dari setiap pimpinan. Menyapa dari Langsung besar dari sini kita lihat baik. Depannya juga itu secara kita tahu signifikan ada sisi perubahan yang terjadi gitu dan bahkan bisa dirasakan oleh Jujur, oke, siap. Siap. Menurut gue emang ini sama. Kita satu dari siapa tapi sangat luar biasa ya. Ya, bisa berada di tengah-tengah pimpinan semua. Kayak hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.